Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika bersama dengan Bu Lika, SMK Kesehatan Terpadu untuk kelas 10 semester 2 bab 2 pertemuan yang keempat untuk semua jurusan. Materi kita tetap trigonometri ya anak-anak. Pokok bahasan yang akan dibahas hari ini yaitu mengenai identitas trigonometri. Pengertian identitas trigonometri dan membuktikan identitas trigonometri. Identitas adalah persamaan yang dipenuhi oleh semua nilai untuk mengganti variabelnya. Identitas yang memuat perbandingan trigonometri dapat diturunkan dari hubungan perbandingan trigonometri suatu sudut. Dalam hal ini, hubungan perbandingan trigonometri suatu sudut dituliskan sebagai berikut. Ini ada A sampai H ya anak-anak. A, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Rumusnya. Yang B, tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Yang D, 1 plus tangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Yang E, 1 plus kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. F, kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Yang G, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Dan yang H, tangen alfa sama dengan 1 per kotangen alfa. Buktikan identitas trigonometri. Sifat dasar identitas dapat digunakan untuk membuktikan identitas trigonometri. Cara yang digunakan untuk membuktikan identitas trigonometri adalah menyederhanakan ruas kiri sehingga menjadi seperti ruas kanan atau sebaliknya. Contoh yang ke-1, untuk kalian lebih jelas mempelajari identitas ini ya, identitas trigonometri ini biasanya kita belajar melalui contoh. Contoh yang ke-1, buktikan bahwa sin alfa plus cos alfa kuadrat ditambah sin alfa min cos alfa kuadrat sama dengan 2. Jawab, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi yang ruas kiri itu kalian tulis di ruas kiri dan yang ruas kanan tulis di kanan ya. Terus kita rubah ya. Jadi sin alfa plus cos kuadrat alfa itu kalau dikuadratkan hasilnya sin kuadrat alfa plus 2 sin kuadrat plus 2 sin alfa cos alfa plus cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa min 2 ya. Min 2 sin alfa cos alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 2. Begitu ya. Jadi sin alfa plus cos kuadrat alfa kalian kuadratkan dengan cara skema. Yang sin alfa min cos kuadrat alfa kalian kuadratkan dengan cara skema menghasilkan baris yang kedua ya. Sedangkan yang ruas kanan 2 tetap ya. Akhirnya dari yang sudah dikuadratkan ya kita kelompokkan sehingga menghasilkan 2 sin kuadrat alfa plus 2 cos kuadrat alfa sama dengan 2 ya. Angka 2 kita keluarkan ya. Angka 2 kita keluarkan jadi menjadi 2 sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 2 ya. Kalian tahu kan sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu kan sama dengan 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi ruas kiri dan ruas kanan sama yaitu 2. Contoh yang kedua, buktikan bahwa sin kuadrat A plus sin kuadrat A cos kuadrat A ditambah cos pangkat 4A sama dengan 1. Jawab ya. Kalian tulis soalnya lagi ruas kiri dan ruas kanannya yaitu. Sehingga sin kuadrat A turunannya adalah sin kuadrat A tetap, sedangkan sin kuadrat
A dikali cos kuadrat A boleh ditulis menjadi 1 plus cos kuadrat A. Sedangkan cos pangkat 4A tetap ya sama dengan 1. Sin kuadrat A boleh ditulis 1 min cos kuadrat A. Jadi pindah ruas ya. Kan kalau sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1. Kalau sin kuadrat kan sama dengan 1 min gitu ya. Jadi cosnya pindah ke ruas kanan. Terus ini tetap 1 plus cos kuadrat A tetap 1 plus kuadrat A. Cos pangkat 4A tetap sama dengan 1. Terus 1 min cos kuadrat A tetap turunannya. Sedangkan 1 min cos kuadrat A dikali 1 plus kuadrat A itu hasilnya 1 min cos pangkat 4A ya. Plus cos pangkat 4A sama dengan 1. Jadi 1 ditambah ruas kiri sama dengan 1 sama dengan 1. Yang contoh yang ketiga, buktikan bahwa 2 per sin A sama dengan sin A per 1 plus cos A ditambah 1 plus cos A per sin A gitu ya. Kalian buktikan bahwa 2 per sin A itu sama dengan yang ada di ruas kanannya itu ya. Sekarang kita jawab. 2 per sin A sama dengan yang ruas kanannya tetap ditulis ya. Kita buktikan ruas kanan sama dengan ruas kiri ya. 2 per sin A sama dengan, jadi di sini sin A plus 1 plus cos A kalian samakan penyebutnya. Jadi kan kalau disamakan kan harus dikalikan ya. Jadi 1 plus cos A ditambah sin A gitu kan ya. Sedangkan atau boleh tulis gini, kan dikalikan ya itu ya. Sin A kali 1 plus cos A sama dengan ruas kanan. Kalau yang bawah dikalikan sin A berarti pembilang yang atas sin A itu dikalikan dengan sin A. Jadi sin kuadrat A plus ya. Terus yang ruas kanan yang pembilangnya 1 plus cos A harus dikalikan 1 plus cos A. Jadi 1 plus cos A kuadrat. Seperti itu ya untuk yang baris yang kedua. Sekarang kita menuju baris yang ketiga, yaitu 2 per sin A sama dengan sin kuadrat A ditambah gitu ya 1 plus cos A pangkat 2. Penyebutnya tetap yaitu karena sama boleh ditulis satu kali ya. Sin A dikali 1 plus cos A. Kita menuju baris yang keempat ya. 2 per sin A sama dengan ya. Itu kan 1 plus cos A kuadrat. Itu kan hasilnya 1 plus 2 cos A plus cos kuadrat A gitu ya. Penyebutnya masih tetap. Baris yang kelima 2 per sin A sama dengan gitu. Hasilnya sin kuadrat A plus cos kuadrat A plus 1 plus 2 cos A. Penyebutnya masih tetap gitu. Terus baris yang keenam 2 per sin A sama dengan, ingat, sin kuadrat A plus cos kuadrat A itu kan kuadrat ya. Kan sama dengan 1 plus 1 gitu ya. Plus gitu. Hasilnya terus dikalikan 1 plus 1 plus 2 cos A. Jadi kalian harus berpegang pada rumus yang ada. Penyebutnya tetap. Yang ketujuh, 2 per sin A sama dengan, tadi kan hasilnya 1 plus 1 plus 2 cos A. Penyebutnya tetap. Terus baris yang ke-8 ya, 1 ditambah 1 kan 2 ya. Dikali 1 tambah 1 kan 2 dikali 1 plus cos A. Kan begitu ya anak-anak ya. Untuk perkalian 2 kali 1 plus cos A dibagi untuk yang ruas kanan. Sin A dikali 1 plus cos A. 1 plus cos A pembilang dan penyebutnya kan sama. Kalian coret-coret habis ya. Tinggal 2 per sin A. Jadi antara ruas kiri dan ruas kanan sama. 2 per sin A. Contoh yang keempat, buktikan bahwa sek
P sama dengan tangen P plus cos P per 1 plus sin P. Itu ya. Jawab. Sek P, jadi kita buktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Soalnya tetap kita tulis ruas kiri dan ruas kanannya. Untuk baris yang kedua, jawab baris yang kedua. Sek P sama dengan, jadi kita samakan penyebutnya cos P ya dikalikan 1 plus sin P gitu kan ya. Jadi cos P dikalikan 1 plus sin P gitu. Terus baris yang ketiga, kalau penyebutnya sudah dikalikan, pembilangnya yang sin P kan harus dikalikan 1 plus sin P begitu ya. Terus yang ruas kanan cos P, pembilang cos P kan dikalikan dengan cos P, jadi nanti cos kuadrat P begitu kan. Jadi baris yang ketiga, sek P sama dengan sin P plus sin kuadrat P plus cos kuadrat P, penyebutnya tetap. Jadi kalian tetap menggunakan menyamakan pecahan gitu ya. Kalau pembagian pecahan itu ya disamakan dulu penyebutnya. Sekarang kita menuju baris yang keempat. Sek P sama dengan gitu. Sin kuadrat P plus cos kuadrat P kan sama dengan 1 ya. Jadi 1 plus sin P itu per penyebutnya tetap. Terus baris yang kelima, sek P sama dengan 1 per gitu ya. Cos P dikali 1, cos P dikali sin P, hasilnya cos P gitu ya anak-anak ya. Jadi sek P sama dengan sek P sama dengan 1 per cos P. Sek P sama dengan sek P. Begitu kan anak-anak? Kita kalikan silang gitu. Sek P sama dengan gitu ya. Jadi sama dengan 1 per cos P itu kan sek P ya. Kalau lihat di rumus, coba nanti kalian pada waktu mengerjakan soal ini sambil dilihat rumusnya supaya kalian paham ya. Sekarang kita menuju contoh yang kelima. Buktikan bahwa sin A per cos A dikurangi cos A per sin A sama dengan 2 sin kuadrat A min 1 per sin A cos A gitu ya. Ruas kiri harus hasilnya sama dengan ruas kanan. Mana yang kalian uraikan, terserah menurut kalian mudahnya yang mana. Jawab ya. Sek kuadrat A min cos kuadrat A per sin A kali cos A gitu ya, sama dengan sin ini perkalian ini kan hasilnya itu. Terus yang ruas kanan tetap ya, ruas kanan tetap. Kita menuju baris yang kedua. Sin kuadrat A min cos kuadrat A per sin A cos A sama dengan, tetap ya ini yang ruas kanan, yang 2 sin kuadrat A min 1 ya, sin kuadrat A nya kan boleh ditulis sin kuadrat A plus sin kuadrat A min 1 ya, per sin A cos A. Terus baris yang ketiga, sin kuadrat A min cos kuadrat A per sin A cos A sama dengan, jadi ini sin kuadrat A plus sin kuadrat A min 1 boleh menjadi sin kuadrat A min 1 min sin kuadrat A gitu ya, berpedoman pada rumus lagi. Terus penyebutnya masih tetap. Terus untuk baris yang keempat, sin kuadrat A min cos kuadrat A per sin A cos A sama dengan kan sin kuadrat A min cos kuadrat A per sin A kali cos A. Jadi antara ruas kiri dan ruas kanannya sama. Kalau kalian belum jelas nanti japri bulika ya. Contoh yang keenam, buktikan bahwa sek pangkat 4A dikurangi sek pangkat 2
2A sama dengan tangen pangkat 4A ditambah tangen pangkat 2A. Jawab ya, kita ubah ruas kiri sebagai berikut gitu ya. Jadi soalnya sek pangkat 4A min sek pangkat 2A itu sama dengan sek pangkat 2A dikalikan sek pangkat 2A min 1. Hasilnya sek pangkat 2A tangen kuadrat A, tangen pangkat 2A. Kita ubah ruas kanan sebagai berikut. Tangen pangkat 4A ditambah tangen pangkat 2A sama dengan tangen pangkat 2A dikalikan tangen pangkat 2A plus 1. Hasilnya tangen pangkat 2A sekan pangkat 2A ya. Tangen pangkat 2A sekan pangkat 2A boleh ditulis menjadi sekan 2A tangen 2A. Dibolak-balik sama ya anak-anak ya. Karena masing-masing ruas sama dengan sekan pangkat 2A tangen pangkat 2A, maka ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sekali lagi saya tekankan kalian harus hafal rumus ya. Terus pindah ruas kalian harus paham. Supaya kalian bisa mengerjakan atau membuktikan rumus identitas ini antara ruas kiri dan ruas kanannya. Setelah diterangkan dari awal sampai dengan akhir, sekarang kita menuju ke latihan soal. Di sini ada 2 latihan soal yang mana tiap nomor ada 3. Yang nomor 1 ada 3 poin, yang nomor 2 ada 4 poin. Tolong kalian kerjakan, saya kasih batas waktu sampai ketemu lagi pelajaran matematika. Jadi bukan jam 17.00 tapi sampai ketemu pelajaran matematika lagi ya. Jadi kalau kalian belum selesai mengerjakan ini, boleh kalian setorkan setelah PTS ya. Kalian kan tanggal 10 mulai PTS. Jadi kalian boleh menyetorkan sebelum PTS atau sesudah PTS. Saya kasih waktu itu. Sekian saya akhiri pelajarannya Bulika sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.